Halo gengs, konnichiwa minasan. Welcome to our channel Hibiki Cendekia yang selalu bawa informasi, pembelajaran, keseruan, dan kekinian seputar negara Jepang. Oke, kemarin kita udah bahas tentang kehidupan dan budaya Jepang nih minasan. Nah, hari ini khusus banget nih buat kalian penggemar bola. Hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang bikin kalian bergetar. Pertandingan ini kita nanti-nanti banget nih minasan. Yap, kita akan bahas tentang laga Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, siapkan minumanmu, pegang kursimu erat-erat, dan bersiaplah karena kita akan membahas prediksi yang paling epik ini. Ini adalah pertarungan antara Garuda melawan Samurai Biru dari Jepang. Bukan hanya sekedar laga, ini adalah momen yang bisa mengguncang dunia. Kita semua tahu, Jepang punya reputasi yang mengerikan di lapangan. Namun, kita juga tahu bahwa Indonesia tidak akan pernah menyerah tanpa perlawanan yang gagah. Datang dengan tekad yang membara, semangat yang tak terpadamkan, dan harapan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Oke, let's start dengan mengenal lebih dekat tim Samurai Biru. Jepang datang dengan kekuatan super, mulai dari si bintang muda yang luar biasa. Oke, pertama, Jepang punya Takefusa Kubo, pemain muda yang benar-benar bikin heboh di La Liga Spanyol nih. Dengan dribbling yang lincah, passingnya akurat, dan tendangan mautnya, Kubo adalah ancaman nyata buat lawan. Saat Jepang lawan Suriah, dia bikin lawan berasa main game mode expert nih. Jangan kaget nih, kalau Kubo nanti bakal bikin barisan pertahanan Indonesia kocar-kacir. Selanjutnya, ada Ritsu Doan yang tampil makin tajam bersama SC Freiburg di Bundesliga Jerman. Pemain yang satu ini punya kecepatan dan akurasi tembakan yang bikin lawan mati kutu. Selain itu, dia juga punya kemampuan untuk membuat assist yang mematikan. Saat Jepang menang lawan Suriah 5-0, Ritsu Doan mencetak gol dan langsung jadi trending topik. Gelandang bertahan yang tangguh, Ao Tanaka bermain di Fortuna Düsseldorf dan punya kemampuan untuk menghentikan serangan lawan dengan tackling yang presisi. Selain jago bertahan, dia juga punya umpan akurat dan menjadi kunci serangan balik Jepang. Hibiki no Tomo, ada yang fansnya Liverpool nggak sih di sini? Nah, gelandang bertahan satu ini nggak main-main. Watanaru Endo punya kemampuan mengatur tempo dan permainan yang luar biasa. Dengan skill defensifnya, dia bisa menghentikan serangan lawan dan mengubahnya jadi peluang buat Jepang. Endo bukan cuman jago bertahan, tapi juga bisa bantu serangan balik. Samurai Blue benar-benar beruntung ya punya dia. Jangan lupa sama Ayase Ueda. Striker yang baru aja direkrut Feyenoord ini punya kemampuan penyelesaian akhir yang mematikan. Dia jadi top scorer di beberapa laga terakhir di Jepang. Meskipun terkena serangan laser saat akan melakukan penalti ke gawang Bahrain, Ueda tetap berhasil mencetak gol dengan sangat epik. Welcome World Cup 2022 here in Qatar. Pelatih Hajime Moriyasu telah membentuk timnas Jepang menjadi tim yang benar-benar menakutkan. Mereka menggunakan formasi 4-2-3-1 yang bisa berubah jadi formasi apapun dalam hitungan detik. Itu sebabnya pertahanan mereka solid banget dan serangan mereka seperti kilat di tengah badai. Bayangkan 3 serangkai maut Mitoma, Minamino, dan Kubo berlari di antara lini pertahanan kita. Mereka adalah senjata rahasia Jepang yang siap menusuk kapan aja. Jika kamu pikir mereka akan berhenti, pikirkan lagi ya. Oh iya, kita tidak bisa lupakan pertahanan mereka yang seperti benteng kokoh nih minasang. Ada Yukinari Sugawara, Sogo Takiguchi, Ko Itakura, dan Koki Machida adalah tembok yang siap menghadang serangan kita. Dazion Suzuki, kiper muda yang lincah ini akan menjadi penghalang utama bagi striker-striker kita. Kalian bisa bayangkan betapa susahnya mencetak gol melawan mereka.
Oke, Hipigenotomo, kita tadi udah bahas tentang pemain-pemain mematikan dari Samurai Biru. Next, kita akan bahas Timnas Indonesia. Tunggu dulu, Indonesia punya kekuatan sendiri yang tidak boleh dianggap enteng. Kita punya Mads Huijlers, si benteng pertahanan yang siap menghentikan setiap serangan. Dengan postur tinggi dan tackle yang akurat, dia adalah sosok back yang bisa bikin striker Jepang berpikir 2 kali sebelum mendekati kotak penalti. Lalu, Indonesia punya Eliano Reinders, sang jenderal di lini tengah. Reinders bukan hanya pengatur serangan yang handal, tapi juga punya visi permainan yang bikin lawan bingung. Setiap umpan dia adalah ancaman. Setiap gerakannya bisa menciptakan ruang bagi tim kita. Bayangkan saja saat Reinders mengatur serangan, seolah-olah dia adalah konduktor yang mengendalikan orkestra di tengah lapangan. Dan yang pasti, Indonesia punya Rafael Struijk dan Witan Sulaiman, duet maut yang siap menerobos pertahanan Jepang. Struijk dengan kecepatannya dan Witan dengan penyelesaian akhirnya adalah kombinasi yang bikin Indonesia punya peluang besar mencetak gol. Jika mereka bisa menyatukan energi mereka, pertahanan Jepang bakal punya masalah besar. Ini tuh bener-bener tipe back yang gak gampang dilewatin. Dia punya fisik yang kuat, mental baja, dan juga kemampuan membaca permainan yang jempolan banget. Ketika timnas Jepang menyerang dengan kecepatan dan skill pemain bintang mereka, Rizky Ridho bakal jadi pahlawan yang siap menghentikan setiap langkah mereka. Ridho itu punya kemampuan tackling yang presisi, gak takut buat berduel 1 lawan 1, dan punya timing yang tepat buat ngambil bola dari kaki lawan. Jadi, waktu Kubo atau Ueda coba-coba buat ngelewatin dia, jangan harap mereka bakal dapat ruang dengan mudah. Ridho bakal kasih mereka pelajaran tentang gimana rasanya berhadapan sama tembok Garuda yang gak gampang roboh. Dan tidak lupa yang sudah membendung serangan-serangan dari timnas Australia saat kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu Martin Paes, kiper baru kita dari FC Dallas. Paes terkenal dengan refleks cepat dan mental baja. Paes beberapa kali melakukan penyelamatan penting dari serangan-serangan tajam Australia. Meskipun tekanan dari tim lawan cukup intens, Paes tetap tenang dan mampu menjaga gawangnya dengan baik. Saat melawan Jepang yang dikenal tajam di depan gawang, Paes diharapkan bisa tampil garang dan menahan serangan yang bertubi-tubi. Timnas butuh dia buat jadi tembok terakhir yang bisa diandalkan. Kunci untuk Indonesia adalah bermain tanpa rasa takut. Indonesia harus memanfaatkan setiap peluang, celah, dan jangan biarkan Jepang merasa nyaman. Serangan balik cepat akan menjadi senjata mematikan untuk Indonesia. Kita harus berani, tidak ada yang tidak mungkin. Ingat, setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk menciptakan sejarah. Indonesia harus tampil percaya diri dan penuh semangat. Hipigenotomo pasti penasaran kan, kalau prediksi Mimin pertandingan ini bakal jadi thriller. Mungkin berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Jepang, tapi jangan pernah kehilangan harapan ya Minasang, karena dalam sepak bola apapun bisa terjadi, dan Garuda bisa saja menciptakan keajaiban yang akan dikenang selamanya. Siapa tahu, bisa saja kita menyaksikan momen-momen yang bikin kita melompat kegirangan. Jadi, siap-siap untuk sorakan gempita dan aksi-aksi menakjubkan di lapangan. Jadi, siapkan suara kalian untuk bersorak, siapkan hati kalian untuk berdebar, dan siapkan semangat kalian untuk terus mendukung. Pertandingan ini bukan sekedar 90 menit di atas lapangan. Ini adalah pertarungan kehormatan, kebanggaan, dan semangat sebagai bangsa. Dan itulah pembahasan kita tentang prediksi pertandingan Jepang versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Indonesia akan memberikan kejutan atau Jepang tetap menunjukkan dominasinya? Semua akan terjawab di lapangan.
Jangan lupa ya minasang, tulis prediksimu di kolom komentar juga ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, dukung terus tim favorit kalian. Karena sepak bola lebih seru kalau kita nikmatin bareng-bareng.